Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Alwi Bani Rahman selaku dosen mata kuliah Ushul Fikih dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul mengenai fikih tentang pernikahan. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Nita Anggraini yang berperan sebagai moderator, dan ketiga rekan saya yang bernama Sulistin, Zaskia, dan Khairul Rahmat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama. Materi pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian nikah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nikah. Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Menurut ahli fikih, yaitu makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majazinya adalah bersetubuh. Karena makna itulah yang mansyur dalam Al-Quran dan hadis. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum nikah. Dasar hukum nikah merujuk pada dalil Al-Quran mengenai pernikahan, yaitu pada surah Ar-Rum ayat 21. Nah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddaw wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, adapun dasar hukum dari hadisnya yaitu hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu lirba'in limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatirini taribat yadaka. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia. Sahih muttafaq alaihi, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, pada hadis ini menganjurkan agar menikahi wanita yang berpegang teguh pada ajaran agamanya. Menurut para ulama fikih, menikah mempunyai hukum yang sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Yang terdapat 5 hukum
taklifi, yaitu yang pertama itu ada wajib. Nah, pernikahan wajib hukumnya bagi orang yang mampu dan memiliki keinginan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak menikah nih. Nah, karena menjauhkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib. Akan tetapi, jika seorang yang khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina belum mampu untuk memberikan nafkah lahir untuk istrinya, maka hendaknya dia menahan untuk tidak menikah. Nah, Rasulullah merintahkan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, karena puasa dapat mengekang syahwat. Lalu, hukum yang kedua yaitu sunnah atau mustahab. Pernikahan sunnah hukumnya bagi seseorang yang mampu dan memiliki keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan maksiat atau perzinahan. Lalu yang ketiga, makruh. Pernikahan makruh hukumnya apabila seseorang mampu dan memiliki keinginan untuk menikah dan cukup mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina apabila tidak menikah. Nah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Lalu yang keempat, mubah. Pernikahan mubah hukumnya apabila seorang mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina, dan apabila melakukan pernikahan tidak akan menelantarkan istrinya. Akan tetapi, apabila pernikahan ini hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan belaka, bukan untuk menjaga kehormatan dan membina keluarga yang baik. Lalu yang kelima yaitu haram. Nah, pernikahan haram hukumnya apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah untuk istrinya baik lahir dan juga batin. Termasuk haram hukumnya apabila seseorang menikah dengan maksud menelantarkan atau menyakiti istrinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai syarat dan rukun nikah. Jadi, ulama sepakat mengenai rukun pernikahan terdiri atas 5 syarat dan rukun, yaitu syarat yang pertama adanya calon mempelai pria. Nah, calon mempelai pria ini memiliki beberapa syarat-syarat, diantaranya harus beragama Islam, yang kedua jelas bahwa calon suami betul-betul seorang laki-laki atau tidak menyimpang. Yang ketiga, calon suami jelas halal menikah dengan istri, jadi bukan mahram dari calon istri. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ihram. Yang kelima, menikah dengan kerelaan sendiri atau tanpa paksaan. Yang keenam, mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi. Yang ketujuh, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang kedelapan, tidak sedang memiliki 4 istri. Nah, syarat dan rukun nikah yang kedua yaitu adanya calon mempelai wanita. Syarat-syarat mempelai wanita diantaranya yang pertama, harus beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, jelas bahwa wanita itu bukan khunsa atau banci, jadi benar-benar wanita dan tidak menyimpang. Yang ketiga, halal bagi calon suami. Yang keempat, wanita tersebut tidak berada dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah. Yang kelima, tidak dipaksa. Yang keenam, tidak dalam keadaan ihram baik haji atau umroh. Nah, syarat dan rukun nikah yang ketiga yaitu adanya wali. Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak calon pengantin perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai pria. Nah, syarat-syarat wali diantaranya yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga adil, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka, yang keenam tidak fasik, kafir, dan murtad, yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram baik haji ataupun umroh, yang kedelapan berakal, yang kesembilan kerelaan sendiri atau tanpa paksaan. Nah, syarat dan rukun nikah yang keempat yaitu adanya saksi. Nah, diantaranya syarat-syarat saksi yaitu yang pertama 2 orang laki-laki, yang kedua muslim, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima melihat dan mendengar, yang keenam paham akan maksud akad nikah. Syarat dan rukun pernikahan yang kelima yaitu adanya ijab qabul. Nah, syarat sah ijab qabul diantaranya yang pertama, kedua belah pihak sudah tamyiz.
Yang kedua, ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Yang ketiga, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul secara lisan. Apabila orang bisu, sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami. Yang keempat, ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Ijab qabul juga bisa disebut dengan akad nikah. Adapun rukun dari akad nikah yaitu yang pertama, adanya calon suami dan calon istri yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Misalnya, si calon istri yang akan dinikahi memiliki hubungan nasab dan saudara sepersusuan calon suami, atau wanita sedang dalam masa iddahnya dan calon suami adalah orang kafir sedangkan calon istri seorang muslimah. Yang kedua yaitu wali, yang ketiga adanya saksi, yang keempat adanya ijab dan qabul, yang kelima ridhonya pihak mempelai pria dan wanita. Saya akan memaparkan materi berikutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hak adalah suatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Yang pertama itu hak bersama suami istri. Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah yang pertama, hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis. Yang kedua itu terjadinya hubungan mahram semenjak istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Yang keempat, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah. Yang kelima, bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Selanjutnya yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami. Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam. Yang pertama, hak berupa materi, berupa mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap istrinya. Kemudian suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak baik berupa sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, hak-hak non-materi. Yang pertama, memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Yang kedua, menyetubuhi istri. Yang ketiga, jika berpoligami maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Yang keempat, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat. Yang kelima, suami wajib menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, hak suami yang menjadi kewajiban istri. Yang pertama, istri taat pada suami selama tidak melanggar larangan Allah. Yang kedua, istri tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Yang ketiga, suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara-cara yang baik. Yang keempat, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumahnya. Materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai tujuan dan hikmah pernikahan. Adapun yang pertama yaitu untuk melahirkan keturunan dan memelihara nasib yang sangat diperhatikan oleh Islam. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan dengan menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i. Yang ketiga, dapat menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri masing-masing, baik suami dan istri. Yang keempat, membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawadah antara dua orang yang telah dijadikan satu, yaitu suami dan istri. Yang kelima, untuk menjadikan motivasi yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Yang keenam, dengan pernikahan dapat menumbuhkan naluri sebagai orang tua yang saling melengkapi dalam suasana mendidik dan merawat anak-anak yang dapat membuahkan rasa cinta dan sayang antara keluarga yang merupakan sifat-sifat baik yang dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
Yang ketujuh, pernikahan dapat membuka kesempatan untuk mendapat kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menikah berarti menyempurnakan separuh agama. Ya baik, materi demi materi sudah kami jelaskan dan sudah kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat menyimak dan memahami materinya dengan baik ya. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.